Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Erwan Teknik. Ya, hari ini saya mendapatkan sebuah ini ya, barang-barang yang ada di sini tuh punyanya customer aku ya, dan customer aku itu suruh untuk merakit. Nah, yang bagian sini itu adalah power ampli. Dia menggunakan tegangan 12 volt. Soalnya orangnya itu nyuruh merakit power ampli lengkap, akan digunakan pada miniatur truk yang menggunakan tegangan 12 volt atau menggunakan aki kayak gitu ya. Jadi di sini aku menggunakan power ampli dengan tipe berapa ini IC-nya, TDA 2005 ya, nomornya TDA 2005. Dia membutuhkan tegangan 12 volt. Nah, dan di sini disuruh juga untuk memasang ini coy. Ini adalah MP3 player dan di sini ada tone control. Tapi tone controlnya ini ada IC-nya, IC JRC 4558. Dan karena di sini tuh menggunakan arus DC 12 volt, hanya itu saja, hanya 12 volt saja. Jadi IC ini tidak berfungsi. Maka dari itu nanti untuk IC yang ini itu akan aku hilangkan ya. Kenapa? Soalnya untuk bagian tone controlnya sendiri itu tidak menggunakan IC tapi menggunakan transistor ya. Ini dia transistornya dengan seri C945, 2 biji, nomornya sama. Nah, nanti untuk IC ini aku lepas saja ya, karena ini pasti tidak berfungsi. Sebenarnya sih ini fungsinya yaitu untuk menambahkan bass ya. Ini ada super bass, bagian sini ada super bass. Ini adalah penambah bass. Karena menggunakan tegangan 12 volt, jadi untuk IC ini tidak berfungsi ya nanti ya, tidak bisa digunakan. Dan IC ini dia membutuhkan tegangan positif, CT sama negatif kayak gini ya. Main CT plus kayak gitu. Main 12, CT sama plus 12. Tapi nanti IC-nya ini akan aku hilangkan. Nah, maka dari itu untuk tegangan ini ya, main 12 voltnya dia tidak usah digunakan. Jadi yang digunakan adalah CT sama positifnya aja ya. Dan untuk yang ini udah ada ini ya, ada stabilnya 7805. Jadi dia menggunakan tegangan 12 volt, gak masalah ya. Tapi nanti mungkin akan aku kasih resistor ya, biar aman, biar nggak cepat rusak ininya aja untuk IC-nya ini. Atau kita kasih 7808 atau berapa gitu ya. Maka dari itu kita langsung aja ya untuk merakitnya. Dan semua barang ini ya, apalagi ini sama ini itu barang second ya ini ya. Untuk power amplinya ini masih bisa digunakan. Dan ini juga masih bisa digunakan. Kita langsung aja ya untuk merakitnya, kecuali yang ini tuh masih baru. Dan untuk boxnya kita menggunakan ini deh. Nah, ini dia, ini bekasnya tape mobil. Ini besar banget ya tape mobilnya, tape mobil yang lama yang menggunakan tape. Kalau yang sekarang kan menggunakan CD atau cuma menggunakan USB kayak gitu ya. Dan ini bisa kita buka kayaknya. Nah, kayak gini dalamnya bisa dibuka kayak gini. Ini udah lengkap ya kayaknya nih. Tapi untuk bagian yang ininya itu rusak ya, tapi nayang ya, harus diganti kayaknya. Yang nayang-nayang ini harus dikasih pelumas ya, biar nggak tambah nayang. Oke, karena ini bekas ya, semuanya bekas ya kecuali yang MP3 playernya. Oke, dan di sini langsung aja akan aku rakit ya. Ini aku bersihin dulu. Ini aku ambil power amplinya aja. Ini bekas, nggak tahu bekasnya apa. Ini semuanya ini orangnya yang ini ya, mencari barang-barang ini, barang-barang bekas ini yang bukan punya aku sendiri, kecuali yang baru ini ya, yang baru ini punya aku. Maka dari itu langsung aja ya akan aku coba untuk rangkai semuanya. Oke, di sini sudah aku coba untuk merangkai. Sebelum kita rangkai untuk semua komponen yang ada di sini ya, nah untuk boxnya ini depannya sudah aku lepaskan ya, ini bisa dilepaskan seperti ini. Nah, kenapa kok dilepasin? Nanti untuk MP3 playernya ini biar bisa dipasang di sini cuy. Nah, MP3 player ini kan aku pasang di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini tadi itu kan segini ya. Jadi aku perluas ini, untuk lubangnya aku perluas sampai segini supaya ini bisa masuk. Nah, bisa masuk seperti ini. Nah, kan ini sudah bisa masuk kan? Nah, kayak gini ya. Nanti untuk tone controlnya aku pasang di sini ya, untuk tone controlnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh ada bass, triple, volume. Nah, dan di sini sudah aku lepasin ya ini ya tadi itu untuk potensio yang bagian sini sama IC-nya. Semua komponen yang ada di sini tuh sudah aku lepasin ya. Tapi ingat cara melepasinya, kalian harus hati-hati, harus dilihat ya untuk jalur-jalurnya. Kalau nggak ngerti sih
Kalian lepasin ini aja ya, IC-nya aja ya bagian sini sama potensionya, gitu aja ya. Ada yang lain nggak usah kalau belum ngerti. Tapi kalau udah ngerti untuk jalur-jalurnya ini ya gak apa-apa dilepasin semua bagian sini. Jangan sampai salah ya, jangan sampai nanti untuk komponen yang bagian tone controlnya yang dilepas nanti bisa nggak bunyi. Oke, dan di sini akan aku coba untuk lubangin ya, ini 3 di sini bagian tengah-tengah sini aku lubangin 3 supaya tone controlnya bisa dipasang. Nah kayak gitu ya. Ini sama orangnya tadi dikasih baterai cuy. Nah ini dia ya, dia kan menggunakan baterai. Nah ini ya, baterai ini bekasnya motor ya cuy, motor kayaknya motor matic kayak gitu, segini ya besarnya ya. Ini dipasang di sini ya seperti ini. Nah seperti ini dipasang seperti ini. Terus ini untuk power amplinya kita pasang aja di sini ya, di sebelah sini. Nah seperti ini. Dan juga ini untuk boxnya ini ya, dia kan terbuat dari besi nih. Nah ini bisa digunakan untuk pendingin juga ya cuy, biar menambahkan ininya cuma kecil kayak gini, biar tambah besar cuy ya oke. Kan enak nih, tambah dingin nanti cuy, kan nanti bisa dirasakan dari sini samping-sampingnya gini, kan enak ini. Udah pas kayak gini ya, dengan baterai seperti ini supaya ini tidak bisa kita lem ya, mungkin kita kasih apa gitu ya supaya ini nggak bisa jatuh, atau mungkin dikasih kan ada lubang-lubang bisa diikat menggunakan apa gitu ya. Ini nanti di sini pasangnya. Nah seperti ini. Udah selesai gitu aja. Nah sekarang kita akan coba untuk merangkai. Jadi pertama yang harus kita rangkai itu adalah ini kita lepasin dulu ya biar gampang. Masalah ini gampang. Nah yang penting ini kita pasang aja di sini ya. Kita pasang aja di sini. Oh begini saja enak ini deh. Nah ini pas ini. Ini kan ada lubang-lubangnya. Tidak perlu kita bor ya. Nah di sini sudah ada lubang-lubangnya. Dan ini juga nggak bisa ya, harus dibor gitu. Ini kalau kita pasang di sebelah sini kurang ke bawah. Oke kita pasang aja seperti itu ya. Ya kita pasang di sini. Mungkin ininya dibor dulu ya nih ya. Ini positif, yang ini negatif. Terus yang ini output ya, ini menuju ke speaker. Terus ini bukan ya, yang ini ya. Yang ini inputnya yang ini. Input ini plus min di tegangan. Ini output menuju ke speaker. Oke pemasangannya kayak gitu ya. Di sini akan aku coba untuk pasang aja di sini dulu. Nanti akan aku terangkan aja ya untuk kabel-kabelnya. Di sini aku pasangin kabel-kabel kayak gitu ya. Ini kabel tegangan, kabel input dan kabel output kayak gitu ya. Outputnya nanti kita kasih soket ya, soket menuju ke speaker kayak gitu ya. Oke. Ini untuk power amplinya sudah aku pasang ya. Nah di sini pasang di sini seperti ini aja. Nah, jadi aku langsung kasih skrup bagian sini. Aku lubangin dulu tapi. Nah, di sini untuk di belakang sini ya. Di belakang sini tuh aku kasih ini ya, soket speaker. Nah, seperti ini. Di situ juga aku bor ya. Nah, kayak gitu. Nanti ini di sini ada jalur speaker ya. Nanti itu menuju ke sini ya, menuju ke soket speakernya. Oke, kayak gitu aja. Di sini untuk akinya kan aku pasang di ini. Nanti kan seperti ini ya. Di sini mungkin aku lem aja ya, dilem. Kasih lem apa yang bagus ya. Kan di sini aku juga gak punya lem ini. Gampang lah. Nanti aku cari lem. Mungkin lem kastol gitu cukup ya. Bagian bawah dilem ya. Ini bagian bawah dilem, nanti terus bagian atas ini nanti dikasih apa ya, pengaman ya, cuy. Mungkin seperti diikat atau diapain gitu ya. Gampang lah apa kata nanti ya kalau masalah itu. Yang penting ini sekarang kita masang ini ya, cuy. Masang untuk jauh jalurnya aja, tapi nanti untuk baterainya nanti aja dulu. Sekarang aku akan coba untuk pasang ini ya, jalur speakernya dulu aja. Nah setelah jalur speaker nanti jalur inputnya ada di sini ya, ini dia inputnya. Nah setelah jalur input nanti jalur untuk tegangan ya. Nah kayak gitu, tegangan mungkin nanti atau kapan gitu ya, nanti aja dah. Sekarang aku akan coba untuk ini ya, solder dulu untuk bagian speakernya. Di sini aku menggunakan kabel warna kuning sama hitam. Ini menuju ke sini. Jangan lupa kasih timah dulu ya, kalau mau menyolder itu kasih timah seperti ini. Nah kayak gini ya, kasih timah. Dan kabelnya juga jangan lupa dikasih timah. Lalu kita solderkan kabelnya. Nah seperti ini ya. Nah, karena untuk power amplinya cuma satu, jadi di sini aku jadiin satu seperti ini ya.
Nah kayak gini. Oke ya, kayak gini ya. Nah setelah itu ini menuju ke sini, menuju ke speaker ya. Kita kasih di bagian bawah sini, kayaknya di sini saja bagus ya. Oke, kita buat serapih mungkin ya. Nah kita kasih aja di sini biar rapi ya. Oke, kita solderkan ke sini. Nah kayak gini ya hasil solderan. Dan juga yang satunya ya sama, kita kasih kabel dulu. Jadi kalian kalau mau merakit sesuatu itu harus rapi ya, biar enak dipandang gitu. Ini bagian negatif ke sini ya. Ini menuju ke sini, terus sini menuju ke sini. Nah ini ya sama ya harusnya. Kita peluntir dulu, lalu kita kasih timah bagian yang pucuknya ini supaya bisa disolderkan ke sini cuy. Nah seperti ini ya, akan mudah cara penyolderan kayak gitu cuy. Oke, nah seperti ini kan kelihatan rapi kan. Ini bagian spekernya sudah ya, kita sudah selesai. Dan di sini ternyata untuk main itu gak terhubung ke bagian sini, bagian bodinya nggak terhubung. Jadi ini ada kaki-kaki kayak gini nih, di bagian sini tuh takut mengenai body. Jadi di sini aku dorong aja ke sana ya. Nah seperti ini. Oke kayak gitu ya, supaya lebih aman. Oke, safety cuy, pengaman. Nah mantap kan, rapi kan. Nanti yang berlubang ini biar ditutup ya sama orangnya cuy. Nggak tahu nanti ditutup sama apa, biar nanti cicak atau tikus gitu nggak bisa masuk cuy. Karena kalau berlubang kayak gini bisa masuk, nanti bahaya. Oke ya kayak gini. Sekarang tinggal pemasangan input outputnya cuy. Mungkin di sini aku pakai kabel ini ya, Skeren. Ini bagus kabelnya. Oke, bagian yang power amplinya sudah ya. Dan sekarang kita pasang bagian depan. Nah di sini untuk bagian depan belum aku atur ya. Nah di sini akan aku coba atur dulu untuk pemasangan tone control sama MP3 playernya. Jadi di sini aku atur ya caranya kayak gini cuy. Ambil bagian tengah-tengah ya cuy. Nah kalian kira-kira aja seperti ini. Bagian tengah ditandai dulu pakai solder langsung seperti ini, karena ini plastik ya. Nah kayak gini ditandai seperti ini cuy. Ini bagian tengah-tengah. Jadi di sini aku ambil yang 3 ya. Nah kalian kira-kira aja ya, ambil bagian yang tengah. Setelah itu nanti dibor ya ini supaya bagus. Nah kita bor aja. Oke, pengeboran ini udah berlubang, tinggal kita bor yang lebih besar lagi ya. Nah di sini sudah aku coba untuk rangkai ya beberapa komponennya. Nah di sini ini udah aku pasang bagian sini ya. Ini tone controlnya sudah aku pasang bagian sini. Nah ini ya dari depan seperti ini ya cuy, kelihatan untuk potensiometernya. Untuk MP3 playernya aku pasang di sini ya. Ini udah aku lem. Ketika dilihat dari belakang seperti ini ya. Nah itu untuk MP3 playernya, terus ini tone controlnya ya. Oke, dan di sini sudah ada beberapa kabel ya ini ya untuk MP3 player. Ini bagian yang kayak ada soket warna merah ini, dia jalur ini adalah tegangan ya, ini ya tegangan 12 volt. Tapi nanti akan aku coba untuk hubungkan ke sini ya. Nah kita ambil aja dari sini. Yang ini tuh menuju ke inputnya tone control cuy. Ada di sini ya, input control ada di sini. Terus outputnya tone control ini nanti aku hubungkan ke inputnya power ampli ya, bagian yang sini ya. Nah ini dia. Outputnya power ampli udah aku hubungkan ke speaker ya ini ya. Nanti kan bagian sini tuh dikasih baterai. Sekarang kita tinggal ini ya, rangkai aja ya. Ini kabelnya ini kan ini plus ya. Plusnya ini kuhubungkan ke sini. Di sini dari aki ini main, terus yang sini itu menuju ke sini. Nah di sini ya, ini main plus, yang di tengah main pokoknya. Yang ini adalah outputnya ya. Ini nanti 7808 ini cuy. Di sini akan aku coba untuk pasang aja ya. Oke. Oke cuy, di sini aku telah mencoba untuk memasang ini cuy. Masang kabelnya kayak gini. Ini untuk jalur tegangan dari power ampli. Ini dari saklar ya, saklar. Ini nanti itu menuju ke baterai ya. Positifnya baterai. Terus ini dari saklar, ini kabel saklar. Ini on off yang ada di sini. Dan ini aku kasih ini ya diode silikon biar aman ya cuy, biar kalau misalkan terbalik dari akinya itu
nggak rusak ya untuk semua komponennya. Ini terus ini bagian positifnya kayak gini ya, ini negatif, ini positif. Terus ini ada kabel kecil ini menuju ke tone control ini ya. Ini kan ada kabel kecil, positifnya ada di sini menuju ke sini ya. Ini positif dan di bagian sini itu negatif. Oke, kalian harus teliti ya, jangan sampai terbalik. Dan selanjutnya yaitu bagian ini coy. Nah ini untuk ini jalur yang positifnya itu aku kasih dioda kayak gini ya, kecil, dioda 1 ampere, dioda silikon 1 ampere ya. Aku seri seperti ini menuju ke sini coy. IC ini 7808. Nah nanti positifnya ini menuju ke sini coy. Nah ke ini ya, MP3 playernya. Nah kayak gitu ya. Sebelum aku memasang input dan outputnya dari power ampli menuju ke tone control, kita akan tes dulu untuk power amplinya cuy. Nah di sini udah aku pasangin kabel menuju ke speaker ya ini. Nah terus kita langsung aja untuk mencoba. Di sini aku cobanya menggunakan adaptor 1 ampere dengan tegangan 12 volt ya. Nah di sana ada adaptor 1 ampere. Kita langsung aja untuk sambungkan ke sini cuy. Nah ada suara kayak gitu, kita akan coba untuk pencet inputnya ya. Nah ada suaranya cuy. Lagi ada suara tet kayak gitu, berarti tandanya kalau power amplinya ini berhasil kita rangkai. Ini ya, lihat, denger kan suaranya, ada suara dut gitu. Oke, ini udah berhasil. Sekarang kita langsung untuk pasang input dan outputnya. Oke cuy, kita langsung aja untuk memasang input dan outputnya dan kontrol menuju ke power ampli kayak gitu ya. Nah ini aku memakai kabel sekeren seperti ini kabelnya. Kita hubungkan langsung ya ke, kita langsung aja untuk memasang ke outputnya tone control. Nah di sini ya, ini outputnya tone control. Nah, ini bagian outputnya. Kita solderkan dulu. Terus ini CT atau ground. Nah kayak gini ya. Kita lewatkan ke sini supaya nggak konslet ya. Nah kita buat seperti ini biar rapi ya. Nah ini udah kayak gini, tinggal kita solderkan aja ya. Tapi sebelum itu kita kasih timah dulu. Nah kayak gini ya, kita solderkan ke inputnya power ampli. Inputnya ada di sini ya, ini main, ini inputnya. Oke langsung aja kita solderkan ke sini. Ini main atau ground ya, terus ini inputnya. Nah seperti ini ya. Oke ini udah selesai, tinggal kayak gini, tinggal kita rapiin aja. Udah selesai. Nah kita buat seperti ini biar rapi ya. Ini kita buat seperti ini, nanti kita ikat. Oke selanjutnya yaitu kita tes kembali ya, kita tes kembali sambil kita tes untuk ini tegangan ya, tegangan ketika kita gunakan MP3 player. Dan kita akan coba tes kembali ya, apakah ini sudah worth it apa tidak ya, sambil kita tes tegangan Indo power amplinya. Tegangan power amplinya di sini. Bentar ya, kita coba buat seperti ini biar kelihatan kalian. Ini multitester. Di sini kita coba arahkan ke DCV 50 kan tegangannya 12 volt ya. Tidak sampai sih, tegangannya 8 volt. Kita pakai DCV 10 aja. Nah oke ya, seperti ini. Tinggal kita sambung untuk positifnya. Ini aku sambung dulu ya untuk jalur positifnya ini. Nah kayak gini biar kalian kelihatan. Oke, ini dari ini ya, dari power supply. Oke, karena di sini ada sekarangnya jadi aku sambung langsung. Kita langsung aja untuk tes. Kita tes untuk tegangan yang di sini. Kalau tegangannya itu 8 volt, berarti tandanya ini berhasil kita ya. 8 volt itu ada di sini ya. Karena di sini aku menggunakan yang 10 ya ini ya. 10, jadi 8 voltnya ada di sini. Nanti kalau di sini tuh berarti normal. Jadi kita langsung aja untuk tes. Atau mungkin karena di sini tuh ada IC 7805, mungkin nggak sampai 8 ya, mungkin ya di sini mungkin ya sekitar 6 sampai di sini mungkin, yang mudah-mudahan sampai 8 gitu ya. Oke kita langsung aja untuk tes.
Kita akan cek berapa tegangannya. Nah ini ya, ada 7 nggak sampai 8. 7 ya, nggak sampai 8 ya. Kalau kita tes di sini ada 8. Kalau tes di sini ada 12. Di sini ada 5, ada 7. Tapi nggak apa-apa sih 7, karena untuk MP3 player kan membutuhkan tegangan 5 volt. Nah kita akan coba untuk mutar flash disk ya, nanti tegangannya itu berapa. Aku punya flash disk, akan aku putar ya, mudah-mudahan berhasil cuy. Lain kita akan coba colokin aja ke sini. Oke, kayaknya ngedrop cuy. Untuk MP3 kayaknya nggak kuat ah. Bentar, volume. Oh, bisa. Ada suaranya sih. Bentar, kita berhasil kayaknya cuy. Ada suaranya cuy. Tapi memang lagunya nggak ada ini. Bentar ya, aku cari dulu. Nah oke ya, kayaknya cukup segini aja ya untuk videoku kali ini ya. Belum dong, belum, jangan dulu, karena untuk baterai belum aku pasang, jadi jangan penutupan dulu. Kita lanjutkan untuk pemasangan baterai ya. Oke, untuk ini ya, pemasangan kabel-kabelnya udah selesai ya ini ya aku. Dan di sini udah selesai semua ya, untuk tegangan, input kayak gitu semuanya sudah selesai. Itu input outputnya ya. Jadi untuk outputnya radio aku arahkan ke sini ya, ke inputnya tone control, terus outputnya tone control menuju ke inputnya power ampli di sini. Oke, kayak gitu ya. Tegangan aku gunakan 12 volt. Nanti aku pasangin baterai ini ya, baterai ini biar mantap cuy suaranya cuy. Oke. Nah oke ya, di sini aku udah selesai ya ini untuk merakit power ampli ini ya. Nah ini untuk baterainya udah aku pasang seperti ini ya baterainya. Ini aku ikat sama kabel tis. Ini di sini elko, aku pasangin elko di sini ya. Nah itu untuk elko yang di sini nanti aku copot ya, tidak menggunakan elko. Elkonya aku kasih di sini, udah aku kasih. Terus kayak gini aja. Nah sekarang kita langsung aja untuk mencobanya cuy. Oke, itu udah aku lepaskan, dan sekarang kita langsung aja ya untuk mencoba mengetesnya ya. Oke, plastik sudah aku tancapkan. The sun, only one. I was an ordinary boy until I broke the rule. How much can I take? My mind will break. It's the first time of today. To dream big. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me.
Oke cuy, mungkin cukup segini aja ya untuk video kali ini, karena di sini tuh aku udah berhasil ya ini untuk merakit power ampli ini ya. Ini lengkap sama amplifier-nya. Wih, udah mantap banget ya suaranya. Jos banget. Oke. Dan mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke. Dan bila kalian suka dengan video kali ini ya, jangan lupa selalu dukung aku terus dengan cara klik subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Oke. Sekian dulu dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya dan kita akan berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. and become so excited.